Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiatul Amliya NPM 2031060244. Alizadian Pertiwi NPM 2031060449. Nafisa Fitri MPM 2031060110. Sri Datintia Maharani NPM 2031060377. Film yang kami ambil berjudul Split. Di dalam film ini terdapat seseorang yang memiliki gangguan disosiatif dan somatoform. Scan diawali dengan pembicaraan antara seorang gadis bernama Claire dan ayahnya tentang gadis bernama Chessie yang sangat pendiam di acara ulang tahun Claire. Claire berbicara bahwa Chessie memiliki sifat antisosial. Dia sering melawan guru dan kabur dari rumah. Tidak lama Chessie mendatangi mereka dan berkata bahwa dia akan pulang naik bis karena tidak ada yang bisa menjemputnya. Ayahnya Claire pun menawarkan tumpangan kepada Chessie. Mereka pun mendatangi parkiran. Claire, Chessie, dan Marcia menunggu dalam mobil. Sedangkan ayah Claire memasukkan barang ke bagasi. Dan tiba-tiba, seorang menghampirinya. Chessie melihat kaca spion, dia melihat makanan yang berserakan. Saat menoleh ke samping, ada seorang pria asing yang duduk lalu menyemprotkan cairan kepada mereka bertiga. Ketika Chessie terbangun, ia melihat Claire dan Marcia sudah terbangun terlebih dahulu. Chessie melihat tempat yang sangat tertutup. Tidak lama, muncul pria yang menculik mereka. Dia adalah Kevin. Kevin terdiam memandai ketiga gadis itu, dan dia langsung menarik Marcia. Marcia berlari menghampiri Chessie. Di sana Chessie meminta Marcia untuk pipis di celananya. Marcia pun dibawa kembali ke dalam kamar. Ternyata Marcia mengikuti perkataan Chessie. Terlihat Kevin yang sangat kesal melihat tindakan Marcia. Selanjutnya terlihat Kevin mengunjungi rumah Dr. Karen dengan sifat yang sangat berbeda ketika dia menculik. Di sini Kevin sudah memperlihatkan bahwa dia berkepribadian ganda. Kali ini Kevin berperan sebagai Barry yang memiliki ketertarikan dengan fashion. Dr. Karen memperlakukan Barry dengan sangat baik karena memang dia sudah mengetahui bahwa Kevin memiliki 24 kepribadian. Di sini Dr. Karen memuji semua karya buatan Barry. Saat melihat tingkah Barry yang tidak biasa, Dr. Karen menanyakan keadaannya karena sebelumnya Barry mengirim email kepada Dr. Karen bahwa ia ingin membahas sesuatu. Tetapi kali ini Barry malah mengatakan bahwa dia sekarang baik-baik saja dan dia pun pergi meninggalkan Dr. Karen. Di sisi lain terlihat Claire mengintip lubang pintu. Dia mengatakan bahwa Kevin sudah kembali dan membawa seorang wanita. Claire berteriak meminta pertolongan. Wanita itu pun membukakan pintu. Dan ketika terbuka, betapa terkejutnya mereka bertiga bahwa wanita tadi yang berbicara dengan Kevin adalah Kevin sendiri. Namun dengan pakaian wanita, dan sikapnya juga berubah. Kali ini dia berperan sebagai Patricia. Kembali di kamar para gadis, di mana mereka dikunjungi kembali oleh Kevin. Ternyata yang selama ini mereka hadapi adalah kepribadian lain dari Kevin, yaitu Dennis. Dennis memiliki OCD. Dennis sedikit kesal melihat toilet yang kurang bersih dan meminta para gadis untuk membersihkannya dengan baik. Di malam hari, Jessie dibangunkan oleh Claire, dan saat melihat ke arah pintu, Jessie melihat Kevin seperti anak-anak. Kali ini Kevin mengaku bahwa dia bernama Hedwig, umurnya 9 tahun. Hedwig berkata bahwa seseorang akan mendatangi mereka karena selama tidur, Jessie dan teman-temannya sangat berisik. Mendengar hal itu, Jessie dan yang lainnya merasa kebingungan. Siapakah orang yang dimaksud oleh Hedwig? Menurut Hedwig, akan ada seseorang yang akan mendatangi mereka, dan orang tersebut sangat jahat, karena sudah melakukan hal yang mengerikan sebelumnya. Jessie mulai menyadari bahwa Kevin memiliki kepribadian ganda. Jessie meminta Hedwig untuk menolong mereka, tapi Hedwig mengatakan bahwa dia mencuri cahaya Dennis dan dia harus segera kembali sebelum Dennis marah. Melihat ada rasa takut Hedwig kepada Dennis, Jessie memiliki ide untuk mengadu domba semua karakter yang ada di dalam diri Kevin. Jessie mengatakan bahwa Dennis dan Patricia berencana memiliki anak lain. Mendengar hal itu, Hedwig sangat sedih. Jessie membujuk Hedwig untuk melepaskan mereka, karena Jessie akan menjaga Hedwig dengan baik. Hedwig terhenti. Dia mengatakan bahwa akan sulit untuk keluar dari tempat ini, karena dibuat dengan sangat aman, dan dia pun pergi meninggalkan mereka bertiga. Setelah kepergian Hedwig, Jessie menyadari kalimat dibuat aman yang bisa jadi bahwa ruangan itu baru, dan mereka pun mencoba mencari celah dari ruangan itu. Eur menemukan sebuah jalan, akan tetapi ada sesuatu yang menghalangi lubang itu.
Jessie menjaga pintu untuk memberitahu jika Kevin datang ke ruangan mereka saat Claire berhasil membuka penutup lubangnya. Kevin pun datang. Kali ini dia kembali berperan sebagai Dennis. Saat Dennis akan masuk ke kamar mereka, Marcia dan Jessie menahan pintu. Mengetahui bahwa para gadis sedang merencanakan sesuatu, Dennis mendobrak pintu. Dan dia pun mengetahui bahwa Claire telah melarikan diri. Sedangkan di sini terlihat Claire yang berhasil keluar kamar. Dan dia menemukan lorong bawah tanah yang sangat panjang. Claire memutuskan bersembunyi di sebuah loker. Akan tetapi, tidak lama untuk Dennis menemukan Claire. Dennis meminta Claire untuk keluar dan saat melihat baju Claire yang kotor, Dennis meminta Claire membuka bajunya. Claire pun dikurung di ruangan yang berbeda dengan Jessie dan Marcia. Setelah mengurung Claire, Dennis kembali ke ruangan Jessie dan menutup lubang. Keesokan harinya, Kevin mengunjungi Dr. Karen. Di sana Dr. Karen menanyakan dengan siapa kali ini dia berbicara. Mendengar hal itu, Kevin mengatakan bahwa dia adalah Barry. Tapi Dr. Karen tidak mempercayainya, karena Barry tidak seperti ini. Dr. Karen menebak bahwa yang berbicara dengannya kali ini adalah Dennis. Di sini terungkap bahwa karakter Dennis dan Patricia merupakan karakter yang sempat dibuang jauh Kevin, karena sikap mereka yang sangat labil. Kevin terus menekankan bahwa dia adalah Barry. Dia pun membuktikan dengan memakan permen karet dan mengotori bajunya sendiri. Dr. Karen pun menyerah, dan mereka pun melanjutkan perbincangan mereka seperti biasa. Setelah Kevin pulang, Dr. Karen meminta security tempat tinggalnya untuk melihat CCTV. Di depan apartemen, terlihat sikap Kevin yang dibuat-buat seperti Barry dengan jalan melewati sampah. Dr. Karen meyakini bahwa dia adalah Dennis. Dia berusaha menghilangkan OCD-nya dengan melewati sampah. Padahal orang normal tidak akan melewati sampah seperti itu. Kembali ke ruang bawah tanah, Jessie dikejutkan akan kehadiran Kevin yang kali ini berperilaku sebagai Patricia. Di sana, Patricia menyisirkan rambut dan memberikan mereka sarapan. Patricia bahkan mengajak mereka keluar kamar dan masuk ke sebuah dapur. Selama di sana, Patricia kembali membuat sandwich untuk mereka. Melihat Patricia tidak memperhatikan mereka, Marcia memukul Patricia dengan kursi dan pergi dari dapur itu. Jessie diperingatkan untuk kembali ke kamarnya, dan Patricia pun mengejar Marcia. Patricia menemukan Marcia dan segera mengurungnya di sebuah ruangan yang terpisah. Lalu Dennis mendatangi Jessie, mengatakan bahwa The Beast akan datang dan jangan membuat onar. Mendengar hal itu, Jessie sangat bingung. Saat Jessie sedang tidur, dia kembali memimpikan masa kecilnya berburu dengan ayah dan pamannya. Lalu, tidak lama Jessie terbangun, dan dia terkejut di belakangnya ada Hedwig yang memeluknya. Hedwig mengatakan bahwa Jessie telah berbohong mengenai Patricia. Hedwig menjelaskan bahwa mereka semua atau karakter yang ada di Kevin sebenarnya sedang duduk di kursi mereka masing-masing menunggu giliran untuk bisa melalui cahaya. Di sini juga Hedwig berkata bahwa semua karakter bisa keluar berkat pertolongannya, kecuali Barry, Dennis, dan Patricia, menahan agar Barry tidak muncul kali ini. Hedwig juga mengatakan bahwa Dennis dan Patricia ingin The Beast bisa muncul juga. Di sini, Jessie masih bingung dengan semua kalimat Hedwig. Lalu di sini pun Hedwig menceritakan bahwa dia sangat suka menari sambil mendengarkan musik dari CD yang dia simpan di dekat jendela kamarnya. Mendengar bahwa kamarnya ada jendela, Jessie meminta Hedwig untuk menari untuknya. Hedwig pun mengatakan bahwa Dennis sebentar lagi akan segera muncul. Jadi lain kali Hedwig akan mengajak Jessie ke kamarnya. Keesokan paginya, Kevin kembali ke Dr. Karen. Di sana, Dr. Karen membahas mengenai email yang dikirim Barry saat malam hari mengenai Jessie darurat. Akan tetapi, Barry mengatakan bahwa dia hanya mengalami kegelisahan di malam hari. Tapi sekarang sudah baik-baik saja. Dr. Karen meyakinkan bahwa yang sekarang dihadapi adalah Dennis, bukan Barry. Dr. Karen juga mengetahui The Beast yang selalu Dennis dan Patricia ceritakan ke semua kepribadian lainnya untuk menakut-nakuti. Menurutnya, tidak ada The Beast yang bisa memanjat dinding dan memiliki tubuh tebal. Menurutnya itu hanya ada di negeri dongeng. Dr. Karen mengatakan bahwa sebenarnya dia punya cara untuk mengembalikan Kevin agar kembali normal. Tapi dia tidak ingin melakukannya karena tahu bahwa semua karakter yang ada di diri Kevin akan tersiksa. Dr. Karen tidak ingin menyakiti siapapun. Mendengar hal itu, Dennis akhirnya jujur bahwa dia bukan Barry. Dennis kembali menjelaskan bahwa selama ini dia dan Patricia direndahkan, dianggap tidak hadir dalam diri Kevin. Padahal dia ingin melindungi Kevin, membuat Kevin kuat. Maka dari itu, dia dan Patricia berusaha untuk mengontrol kali ini. Dr. Karen meminta untuk Dennis agar jangan terus membesar-besarkan masalah kedatangan The Beast, karena itu hanya sebuah khayalan.
Jangan menyangkal bahwa The Beast merupakan kepribadian yang ke-24, yang menurut Dennis itu merupakan sifat di dalam diri Kevin, padahal Dennis sendiri belum pernah bertemu dengan The Beast sebelumnya. Lalu, singkat cerita, terlihat Henwick membangunkan Cissy untuk pergi ke kamarnya. Sesampainya di kamar, Cissy menyadari bahwa CD player yang Henwick katakan disimpan lewat jendela ternyata hanya sebuah gambar jendela saja. Saat akan keluar kamar, Cissy meminta Henwick menunjukkan hal keren lainnya di kamarnya. Henwick pun menunjukkan walkie-talkie. Menurut Henwick, ini merupakan walkie-talkie milik Dennis. Henwick telah mencurinya. Cissy pun menyalakan walkie-talkie dan meminta pertolongan di sana. Henwick berusaha menahan Cissy, tapi dia pun terpental oleh Cissy. Saat Henwick kesakitan, Cissy kembali mengatakan bahwa dia diculik. Tapi orang yang terhubung malah mengira bahwa itu hanya sebuah lelucon, dan tiba-tiba muncul sosok Patricia. Cissy pun kembali dibawa ke kamarnya. Setelah menyimpan Cissy di kamarnya, Patricia pergi dan tidak lama Dennis yang muncul. Di sana, Dennis menjelaskan mengenai The Beast yang merupakan makhluk tertinggi dan buas. Dia juga menyatakan bahwa Cissy akan menjadi saksi akan peristiwa kemunculan The Beast, karena malam ini adalah malam keramat, malam kemunculan The Beast. Lalu di scan ini terlihat masa kecil Cissy yang ternyata pernah mengalami pelecehan oleh temannya sendiri. Sejak saat itu, Cissy memiliki sifat yang pendiam dan antisosial. Sedangkan di rumah Dr. Karin, dia kembali menerima email dari Barry yang bertuliskan mereka membutuhkan Dr. Karin, dan Dr. Karin pun mendatangi tempat Kevin. Di sana, Dennis berusaha menahan Dr. Karin dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Dr. Karin meminta untuk berbicara di dalam saja, karena dia pun sangat mengagumi sosok Dennis. Mendengar Dr. Karin yang menyukai Dennis, Dennis pun mengajaknya ke dalam rumahnya. Di sana, Dennis menjelaskan mengapa dia ingin mengontrol Kevin sepenuhnya. Ternyata, karena Kevin pernah mengalami kekerasan oleh ibunya saat masa kecil. Dia ingin membuat Kevin menjadi orang yang kuat. Saat itu juga, Dennis mengungkapkan bahwa dia berbohong kepada Dr. Karen mengenai dia tidak pernah bertemu dengan The Beast, padahal kenyataannya dia sudah bertemu dengan The Beast. Menurut Dennis, The Beast itu nyata. Dia adalah sosok yang paling sempurna melebihi manusia. Tubuhnya berotot dan jarinya 2 kali lebih besar dari manusia. Mendengar hal itu, Dr. Karen menyadarkan Dennis bahwa tidak ada bentuk manusia yang bisa melebihi batasnya. Saat akan meninggalkan Dennis, Dr. Karen meminta izin untuk ke toilet. Saat berjalan menuju toilet, Dr. Karen penasaran dengan sebuah ruangan. Saat dibuka, dia menemukan Claire. Di sana Claire meminta bantuan, tetapi tidak lama Dennis pun muncul di belakang Dr. Karen. Dennis menjelaskan bahwa ini cara terbaik untuk membuktikan kepada dunia siapa mereka yang sebenarnya. Dr. Karen memohon agar jangan melakukan kesalahan sebesar ini. Dan tidak lama Dennis menyemprotkan cairan kepada Dr. Karen. Setelah membuat Dr. Karen pingsan, Dennis pergi untuk membeli bunga. Lalu di sini juga terlihat Casey yang berhasil keluar dari kamarnya, akan tetapi dia harus mencari kunci lain di pintu satunya. Saat sedang mencari kunci, Casey menemukan beberapa video yang disimpan di dalam komputer. Ternyata itu adalah beberapa video dari 24 kepribadian Kevin. Dan ketika membuka video Barry, di sana Barry sempat menceritakan adanya seseorang yang berusaha mengontrol cahaya tepat di mana kepribadiannya muncul. Singkat cerita, setelah Dennis keluar, ia pun kembali ke basement dan menemui Dr. Karen. Di sana Kevin sudah berubah menjadi seseorang yang sangat berotot dan kuat. Dan tidak lama Kevin memeluk Dr. Karen dengan sangat-sangat kencang. Di sisi lain, Casey masih melihat video Barry. Dan di akhir video terlihat Barry mengambil kunci di gantungan baju. Melihat hal itu, Casey akhirnya menemukan di mana kunci pintu itu berada. Setelah berhasil keluar, Casey mencari Claire dan Marcia. Saat melihat ada pintu terbuka, Casey terkejut melihat Marcia tergeletak di lantai dengan keadaan perutnya yang terkoyak. Casey pun berlari ke ruangan di sebelahnya dan ditemukan Claire yang masih hidup. Akan tetapi, saat minta tolong, Claire pun ditarik. Casey segera mengunci ruangan itu dan mencari jalan keluar.
Casey masuk ke sebuah ruangan di mana Dr. Karen berada. Dia menemukan tulisan yang dituliskan sebelumnya. Kertas itu bertuliskan untuk menyebutkan nama Kevin, yaitu Kevin Waldokram. Dan tidak lama terlihat Kevin merayap di dinding. Casey pun menyebut nama lengkap Kevin di sana. Kevin terlihat sangat linglung dan muncullah ingatan Kevin di masa kecil saat ia disiksa oleh ibunya.